Shalom, Shalom. Selamat datang dan selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Saya percaya bulan ini adalah bulan yang diberkati Tuhan. Bulan yang penuh dengan mujizat untuk kita semua, amin. Yang siap beribadah bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Untuk berdiri bersama-sama, kami meninggikan Engkau Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat yang paling baik, yang paling indah, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Amin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mempunyai rencana. Tuhan mempunyai suatu rencana agar anak-anak Tuhan diberkati pada hari ini Tuhan. Biarlah hamba boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu, kami percaya urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik, khususnya worship leader Tuhan. Bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertakhta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Percepat langkah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah bangku-bangku yang masih kosong Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Dan kami akan mulai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita kepada mereka.
Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan kepada gerejamu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat Tuhan turun atas mereka, mulai dari yang kecil sampai yang lebih besar lagi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya perlindungan Tuhan sempurna Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan ada bersama mereka. Kami juga berdoa Tuhan di masa liburan sekolah saat ini, juga mereka boleh berada di rumah, lebih banyak waktu bersama keluarga, mereka juga boleh menjadi berkat bagi mama dan papanya. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus ketika mereka memasuki masa sekolah yang selanjutnya, kami berdoa biar kepandaian, kerajinan juga ada pada anak-anak-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, mereka menjadi kepala, mereka menjadi contoh bagi anak-anak lain, kawan-kawan lain di sekolah mereka. Kami percaya ya Tuhan, mereka adalah biji mata-Mu, Engkau memelihara mereka sempurna. Bapak, juga sebentar mereka akan masuk kelas sekolah minggu, kiranya juga Tuhan memberikan kedisiplinan dan juga hati yang terbuka agar setiap firman Tuhan yang diajar oleh kakak-kakaknya boleh dimengerti dan boleh menjadi bekal bagi mereka untuk pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi. Kami juga serahkan kakak-kakak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan kesabaran dan biarlah kasih yang Tuhan berikan kepada kakak-kakak sekolah minggu juga dialirkan ke anak-anak ini Tuhan. Kami percaya seluruh ibadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami mau juga memberkati anak-anak dalam nama Yesus. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai anak-anak ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat beribadah untuk anak-anak Awesome Kids. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap Tuhan untuk memberi yang terbaik pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu pasti Tuhan, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami datang dengan segala keadaan kami. Kami beri yang terbaik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami mengasihi Engkau Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu, Engkau terlalu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
semangat untuk bangkit diri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bermazmur untuk Tuhan. Kita sembah Tuhan kita yang dahsyat. Oh, haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak, Yesus. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk terima semua sembah dan puji kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Haleluya. Yesus Engkau dahsyat Tuhan. Engkau yang layak untuk terima semuanya. Kami meninggikan Engkau, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih untuk Tuhan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Sebab Engkau layak untuk terima hormat dan pujian kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Serunya setiap kita boleh angkat tangan. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, yes, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan yang siap menerima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tos kiri kanannya, siap ya untuk terima kuasa Tuhan ya. Kalau saya siap banget hari ini. Yes. Sebab kita semua telah ditebus dengan darah yang paling mahal. Kita adalah karya bukti Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan, kami yang telah
pujian bagimu. Yeah. Kami bait kudus-Mu. Bukti apa? Sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kita sama-sama berlari sampai tujuan ya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri. Oh, katakan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hey! Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang dahsyat. Hey! Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari bersama-sama dengan Engkau Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh sama-sama lambaikan tangan yang terima kuasa. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun Tuhan kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang terima mujizat Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes. Yang terima mujizat Tuhan pagi hari ini, yang percaya sama-sama katakan yes. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Engkau bangkit Tuhan, Engkau menjadi raja di atas segala raja. Yes. Allah bangkit, bersoraklah.
Kami tahu Engkau terlalu sanggup Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh kami Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, Selamatkan kami. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Kudusnya, Saya mau dengar suara jemaat tempat ini. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Puji Tuhan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Dia bangkit, dia hidup, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Semua bersukacita, amin. Pulang dari tempat ini kita mendapat kuasa, amin. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini, kami mendapatkan kuasa, kami mendapatkan sukacita, pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Sebab itu Tuhan, jadikan kami indah seturut dengan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, ya. Jadikan kami indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku
Terima kasih Bapa. Ajar kami itu taat dan setia Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami butuh urapan daripada-Mu Tuhan. Khususnya hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh menerima berkat daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Khususnya saudara saya Lina dan Vina jauh-jauh dari Perth. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai memperoleh berkat melalui penderitaan. Memperoleh berkat melalui penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan itu gak enak saudara. Ya. Ada yang mau sini menerima penderitaan? Kan gak ada yang mau ya. Tapi itu harus kita jalani. Kita tidak bisa lepas dari penderitaan. Ya. Harus kita akui bahwa kesuksesan itu menjadi harapan kita semua. Tentunya kita hidup di dunia ini kita ingin sukses saudara. Ya, kita ingin berhasil. Ya. Oleh karena itu kita seringkali kita melakukan berbagai cara agar kita bisa berhasil. Ya. Baik itu dengan cara yang benar ataupun tanda kutip cara yang tidak benar. Ya. Bukan untuk anak-anak Tuhan saudara ya. Nah, namun kenyataannya saudara, apa yang kita dapati seringkali kita mendapati hidup ini tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kan? Kita masih mengalami penderitaan. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ada penderitaan? Kenapa manusia harus mengalami penderitaan selama mereka ada di dunia ini? Coba saudara, kita kembali ke belakang ya, flashback. Kita lihat bagaimana penciptaan manusia. Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu tanpa penderitaan. Manusia diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Tuhan menciptakan manusia agar manusia itu bisa menikmati dan mengayomi dan mengelola semua apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Tetapi saudara, manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia telah melawan Tuhan, dia tidak taat. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu akibatnya saudara, manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu, tanah yang mereka injak itu dikutuk oleh Tuhan. Dan mereka mengalami penderitaan. Dan itu asal mula dari penderitaan saudara ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menderita. Tadinya tidak saudara, tapi karena ulah manusia itu sendiri, karena manusia telah jatuh dalam dosa sehingga terjadilah yang namanya penderitaan. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Di sini diceritakan bagaimana Adam dan Hawa dalam menjalani hidup ini. Ya, di ayat yang ke-16 saya bacakan ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Inilah sebabnya saudara, penderitaan itu ada di dalam dunia ini. Karena ulah nenek moyang kita itu kan saudara ya. Nah, jadi oleh karena itu, setiap manusia itu bersusah payah untuk mencari nafkah. Setiap manusia bersusah payah untuk melawan sakit penyakit. Setiap manusia bersusah payah untuk melawan gempa, bencana alam dan sebagainya saudara. Nah, memang pada umumnya kita tidak suka dengan penderitaan kan. Betul ya saudara ya, saudara tidak suka dengan penderitaan kan. Tapi kenyataannya, penderitaan itu datang tanpa disangka-sangka saudara. Ya. Pada saat penderitaan itu datang seringkali enggak kita berpikir saudara. Dalam hati kita, mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Apa salahku? Apa dosaku? Seringkali kita menyalahkan Allah. Dan kita bertanya, di manakah Allah? Kalau benar Allah itu memelihara hidup kita, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Bahkan seringkali kalau kita melihat ada bencana alam yang besar, kayak gempa yang besar, longsor dan sebagainya, maka timbul
timbul pertanyaan dalam diri kita. Katanya Allah itu maha kasih, katanya itu Allah maha kuasa. Tapi kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Memang itu sifat manusia, saudara ya. Manusia itu selalu mau bertanya, itu natur dari manusia. Tapi sebenarnya itu baik, saudara ya. Kalau kita semakin banyak kita bertanya, semakin banyak kita tahu kan, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan, saudara ya. Jadi itu memang natur manusia. Nah tetapi saudara, di balik pertanyaan itu, kita harus tahu apa motivasi pertanyaan itu. Ya, karena banyak orang bertanya dengan macam-macam motivasi. Ya. Salah satunya, ada orang yang bertanya karena dia ragu. Dia bukan orang yang gak percaya, dia orang percaya. Tapi ketika dia menghadapi penderitaan, dia tergoda dengan keraguannya. Apakah Tuhan itu peduli? Apakah Tuhan itu menepati janjinya? Sehingga dia mau menolong kita. Karena sudah sekian lama berdoa tapi kok gak ada jawaban Tuhan. Jadi dia mulai ragu, saudara. Apakah Tuhan itu mendengar doa dia? Apa Tuhan itu peduli akan masalah dia? Apa Tuhan itu akan menepati janjinya untuk menolong kita? Apa mungkin kita gagal dalam melayani Tuhan? Sehingga Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia akan selalu menyertai kita sampai kita menyelesaikan sampai garis finish, saudara. Ya. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita baik dalam suka dan duka. Jangan ada keraguan di antara kita, saudara ya. Jangan ada kebimbangan, karena firman Tuhan katakan apa? Orang yang bimbang, itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin kian kemari, saudara. Dan orang-orang seperti ini tidak akan menerima apa-apa. Jadi kalau kita ada kebimbangan, kita ada keraguan, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, jangan kita meragukan Tuhan. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Betul gak saudara? Ya. Dia melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya apa saudara? Artinya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi dengan doa kita, tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Kuasa Tuhan itu tidak ada batasnya saudara. Dan bahkan Tuhan dapat melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya. Dan ada juga yang bertanya saudara ya. Karena dia percaya, dia memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, mereka percaya di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan yang besar. Dan dia tahu melalui penderitaan itu Tuhan sedang mendisiplinkan mereka dan menyatakan kasih dan kuasanya. Ya. Ada juga orang yang bertanya sementara kaum ateis atau kaum skeptis saudara ya. Orang yang kurang percaya dan orang yang masih meragukan Tuhan saudara. Biasanya mereka bertanya itu tujuannya untuk memojokkan, untuk menjatuhkan kekristenan saudara. Ya. Mereka bertanya tentang fungsi agama. Mereka bertanya tentang keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, kemahakasihan Tuhan. Khususnya pada saat ada penderitaan, ada peperangan, ada kelaparan dan sebagainya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi sedikit sini saudara ya. Saya punya kakak ipar saya, jadi kakak dari istri saya. Dia orangnya ateis saudara. Ateis, istrinya Katolik tapi dia sendiri ateis, dia gak percaya Tuhan. Dia meyakini bahwa manusia itu ada ya begitu aja ada. Dan manusia mati ya udah mati gitu aja. Jadi kayak belatung saudara ya, ada dan hilang begitu ya. Kasihan ya saudara ya, manusia disamakan dengan belatung ya. Nah, oleh karena itu saudara, dia katakan apa? Saya gak percaya Tuhan, tapi dia baik orangnya. Dia banyak menolong orang, dia banyak menolong saudara-saudaranya, semua saudaranya ditolong oleh dia. Tapi dia tidak percaya. Kita berusaha untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan itu ada, tapi sulit saudara ya. Dia cuma ketawa-ketawa aja. Ya. Sehingga dia katakan begini, dia punya tambak udang saudara. Ada di luar kota tambak udang itu di tempat yang sepi. Dan dia di tengah-tengah tambak udang itu dia bangun kayak semacam gudang. Itu ada genset itu untuk penerangan dan ada lampunya sama-sama. Kalau dia datang ke tambak udang saudara, dia tuh duduk di dalam ruangan itu sendirian sampai pagi dia menunggu saudara. Dia mau melihat Tuhan. Dia mau melihat setan dia bilang. Kalau saya bisa lihat setan, berarti ada Tuhan dia bilang gitu. Dia nunggu semalaman di situ, khusus mau melihat setan. Kira-kira setannya mau datang nggak, saudara? Dan mau apa enggak?
Ya nggak mau loh saudara ya. Kalau dia datang kan dia kehilangan teman kan saudara. Ya nggak? Berarti kan dia percaya Tuhan. Dia nggak mau datang setannya. Ya. Sampai akhirnya suatu ketika Tuhan menjamah dia saudara. Dia mengalami satu penyakit. Dia nggak tahu penyakitnya apa. Dia merasakan ada di suatu tempat, di suatu lubang yang mungkin ukurannya pas-pasan gitu ya, nggak terlalu besar. Dan dia tuh nggak tahu mau kemana. Dia ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke samping, ke belakang. Kayaknya dia ada jalan buntu. Dia ketakutan saudara. Nah pada saat itu kami datang saudara. Lalu kami mulai menyampaikan siapa Tuhan itu. Dan di saat itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh memakai berbagai macam cara Tuhan ya. Seringkali kita tuh bandel Tuhan. Jadi kadang-kadang kita dicubit sama Tuhan kita masih belum mau. Sampai Tuhan banting baru kita mencari Tuhan. Nah singkat cerita saudara ya. Kakak ipar saya ini dia punya sahabat. Ya sahabatnya juga orang ateis juga saudara ya. Dan orang ini adalah salah satu orang yang kaya raya, konglomerat lah boleh dikatakan itu. Nah, dia juga ateis, saudara. Nah, suatu ketika teman kakak saya ini dia punya penyakit yang agak langka. Sakitnya itu otot makan otot. Pernah dengar nggak, saudara? Jadi ototnya itu digerogoti terus. Lama-lama dia jadi lemah, dia nggak pada otot, dia bisa kayak orang lumpuh. Dia udah di kursi roda, saudara. Lalu kakak ipar saya ini mulai menyampaikan firman Tuhan. Lihat, saudara, hebatnya ya. Dia mulai menyampaikan, dia bilang, gue dulu juga sama kayak lu, gue gak percaya Tuhan. Tapi setelah gue mengalami penyakit begini, gue tahu ada Tuhan, dia bilang gitu. Terus ya, kalau temennya yang ngomong, sahabatnya pasti kan banyak kan dia dengar saudara ya. Terus dia bilang, mau gak nanti gue panggil adik gue dia kemari, kita doain lu. Dia mau loh saudara. Lalu kita dipanggil berdua, kita datang ke rumahnya saudara. Dia udah di kursi roda saudara. Terus dia mulai dia bercerita, saya udah kemana-mana, sakit saya ini saya gak tahu. Saya udah keliling dunia untuk menyembuhkan sakit saya, karena buat dia uang tuh nggak ada masalah gitu saudara. Ya, tapi saya juga nggak mengalami kesembuhan dia bilang gitu. Nah, kalau saya mati dia bilang, saya nggak apa-apa dia bilang gitu, karena saya yakin harta yang saya miliki itu tidak habis 7 turunan dia bilang, ya cukup untuk mereka. Lalu kita berkata, saya bilang, Anda masih memikirkan orang yang Anda tinggalkan kan, masih memikirkan dia harta atau agar dia tidak kekurangan, agar dia berkecukupan. Sekarang Anda sendiri berpikir enggak, kalau Anda mati Anda kemana? Ada enggak tempat di surga? Dia diam saudara. Loh, orang lain kamu pikirin, masa dirimu sendiri kamu enggak pikirin, saya bilang gitu. Coba bayangkan dong, kalau suatu saat kita nanti dipanggil Tuhan, karena semua orang pasti dipanggil Tuhan. Kita sudah harus ada kepastian bahwa ada tempat di surga buat kita kan, bilang gitu. Kalau ini kan kita kan manusia kan ada kehidupan setelah kematian. Akhirnya saudara, dia mengerti. Akhirnya saya ceritakan siapa itu Yesus dan saya mulai menginjil kepada dia. Dan akhirnya dia mengerti, lalu saya tantang dia. Mau enggak terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia mau saudara. Dan lalu dia memanggil istrinya saudara. Istri juga bukan orang percaya saudara. Tapi enggak ateis, tapi bukan orang percaya. Lalu mereka berdua terima Yesus saudara. Dan mereka ya pada akhirnya orang ini meninggal memang. Tapi dia meninggal dalam Tuhan. Jadi ada tempat di surga buat orang ini. Nah, itulah saudara ya. Jadi seringkali orang-orang ateis atau orang-orang skeptis ini ya, mereka harus diyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Seringkali mereka tuh tidak percaya. Malah mereka seringkali mengejek. Seakan-akan pertanyaan mereka tuh memojokkan, menyudutkan kekristenan. Tujuannya untuk menjatuhkan kekristenan dan atas apa yang dia yakini saudara. Nah, sedangkan kaum orang yang beriman, dia bertanya tuh bukan untuk apa tuh, dia untuk menjawab pergumulan yang ada dalam hatinya sebagai peneguhan akan kepercayaannya dia. Dan dia percaya melalui penderitaan itu ada ujian agar imannya semakin kuat dan bertumbuh. Nah, sedangkan sebagian orang ada yang bertanya sebetulnya untuk membenturkan antara kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya mereka seperti ini, kalau Allah itu maha kasih dan maha kuasa, berarti Allah akan dapat melakukan segala perkara, betul kan? Nah, tapi kenapa? Kok masih ada penderitaan? Katanya Allah maha kasih, kenapa masih ada kelaparan? Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada peperangan? Katanya Allah maha kuasa, kenapa masih ada bencana alam dan sebagainya? Ya, mungkin Allah tidak maha kuasa, mungkin Allah tidak maha kasih. Ini ada orang-orang yang bertanya seperti ini saudara. Jelas pandangan seperti ini itu adalah salah saudara ya. Karena orang yang memiliki pandangan seperti ini, dia tuh sedang membelenggu kedaulatan Tuhan. Dia sedang membatasi kuasa Tuhan. Ya. Dia sedang memprotes kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya siapa kita saudara?
Ya siapa kita kok bisa kita protes kepada Tuhan? Siapa kita kok kita bisa membatasi kuasa Tuhan? Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi semau maunya Tuhan kan saudara ya, ya kan? Ada lagunya kan suka-sukamu Tuhan kan? Ya jadi nggak mungkin kita yang diciptakan bisa protes pada yang menciptakan. Itu hak Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tapi yang pasti, apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Dan di balik keburukan, pasti ada kebaikan Tuhan. Itu aja yang saudara pegang. Ya, jangan macam-macam tanya inilah, itulah. Ya, kita siapa? Kita kok punya hak untuk membatasi kuasa Tuhan. Musa, saudara. Musa itu dipakai Tuhan. Tapi dia pernah gagal. Dia pernah memprotes Tuhan, saudara. Ya. Kenapa? Musa itu dia punya karakter yang keras, saudara, seperti Petrus. Ya. Dia gampang emosi gitu. Nah, pada saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu sepanjang jalan umat bangsa Israel itu terus memprotes. Akhirnya si Musa ini nggak tahan, dia juga protes kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Bilangan 11 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Saudara, sebetulnya Allah sedang memproses bangsa Israel melalui padang gurun. Karena Tuhan mau melihat hati mereka, hati mereka masih melekat di Mesir, atau hati mereka mau ikut rencana Tuhan untuk masuk dalam tanah Kanaan. Sebetulnya jaraknya itu nggak jauh, saudara. Hanya 800 km, mungkin kira-kira dari Surabaya ke Jakarta. Dan itu kalau ditempuh jalan kaki 25 hari juga udah sampai. Tapi mereka ini diizinkan Tuhan 40 tahun di padang gurun muter-muter, saudara. Apakah Tuhan kurang kerjaan? Apakah Tuhan nggak tahu jalan keluar? Bukan. Tuhan sedang memproses bangsa ini, saudara. Agar bangsa ini bisa benar-benar memiliki iman yang kuat, yang tabah, yang kokoh, saudara. Tapi bangsa ini gagal, saudara. Ya, akhirnya mereka semua tidak masuk dalam tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb, saudara. Dan generasi ini 40 tahun di padang gurun dan mereka mati di sana dan tidak masuk tanah perjanjian. Dan generasi berikutnya baru masuk dalam tanah perjanjian. Saudara, kalau kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya, maka kita akan bersuka cita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Ya, karena melalui proses yang kita alami, Tuhan mau kita memiliki iman yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Nah, coba mari kita belajar, saudara ya, dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Dan tokoh ini begitu luar biasa menurut saya. Bahkan Tuhan sempat membanggakan dia. Dia katakan tidak ada seorang pun seperti dia di muka bumi ini. Siapa, saudara? Ayub, saudara ya. Ayub. Ya. Coba kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 12. Ayub 1 ayat 12. Ayub 1 dari 1 sampai 12. Ayub 1 sampai 12. Ayo kita baca sama-sama, saudara ya. Ayub 1 sampai 12. Ya, 1, 2, 3. Yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dia miliki? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dia punya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, ini kisah mengenai Ayub. Bagaimana Ayub itu mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Bagaimana Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang pada diri Ayub. Saudara, ya. Saudara, nama Ayub itu artinya apa? Orang yang dianiaya, orang yang menangis, orang yang dibenci. Itu arti kata Ayub, saudara ya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan Ayub 1 ini, saudara ya, kita bisa melihat, saudara, siapa itu Ayub sebetulnya. Ya. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Dan bagaimana Ayub dapat mengatasi semua penderitaan itu sehingga dia bisa memperoleh berkat dari penderitaan yang dialami. Ya. Coba kita lihat dari Ayub, ya, kita belajar lagi lebih dalam tentang Ayub. Dari segi sosial Ayub, ya. Ayub 1 ayat yang pertama. Dikatakan ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu adalah orang yang sangat saleh. Orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bahkan di ayat 8 dikatakan, Tuhan katakan tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi ini. Ya, berarti firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak ada cacat dan tidak ada celah. Ya, secara sosial dia tidak ada cacat dan tidak ada celah. Dan dia adalah orang yang dermawan, orang yang suka memberkati. Selama hidupnya dia banyak sekali menolong orang dan memberkati orang. Itu dari segi sosial. Ya. Dari segi harta, kita lihat di Ayub 1 ayat yang ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak jumlahnya yang sangat banyak. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub itu adalah seorang konglomerat saat itu. Ya, di zamannya dia adalah orang terkaya di sebelah timur. Ya, dia adalah orang yang konglomerat. Dan saya yakin dan saya percaya kekayaan itu bukan hasil korupsi, saudara, bukan hasil kolusi. Itu pure dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati dia. Ya, karena dia bukan orang yang malas dan dia adalah orang yang rajin. Ya, dan dia adalah orang yang terkaya saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita, saudara ya. Ada orang kaya dari Arab Saudi, saudara. Ini orang raja minyak, saudara. Ya, dia kaya sekali. Nah, dia tuh berkunjung ke Indonesia, ya, karena dia suka dengan Indonesia itu. Nah, waktu dia datang ke Indonesia, dia minta diantarkan ke sebuah desa, saudara. Karena dia mau melihat kehidupan desa di Indonesia. Karena kehidupan mereka sangat minim, saudara. Lalu dia tiba di sebuah desa. Dan dia tertarik ada sebuah rumah, saudara. Rumah itu sebetulnya nggak layak untuk ditinggali. Tapi karena dia mau tahu siapa sih yang tinggal di rumah itu. Lalu dia masuk. Dan di dalam rumah itu ada yang punya tuan rumah itu ada namanya Pak Parjo. Nah, si Parjo ini lalu dia memanggil istrinya keluar. Ternyata, saudara, istrinya Parjo itu cantik sekali, saudara. Sangat jelita gitu. Sehingga si Raja Minyak ini terpesona melihat istrinya ini. Sama seperti Daud melihat Betsheba, saudara ya. Nah, ini juga begitu sama, saudara. Lalu dia berpikir, seandainya dia bisa membawa istrinya ini pulang, membawa istrinya Pak Parjo pulang jadi istri dia kan, wah alangkah bahagianya begitu, saudara. Tapi kan dia udah istrinya orang gitu kan, saudara. Lalu dia mencoba, saudara ya. Namanya dia banyak uang kan, dia mencoba, dia bilang, Pak Parjo, istri Anda tuh cantik sekali, Pak. Saya terkagum sekali. Ya, terus kenapa katanya? Ya boleh nggak saya jadikan istri saya katanya. Kaget sih Pak Parjonya. Entar dulu Pak. Tapi saya nggak cuma mengambil begitu aja. Saya akan ganti Pak. Ya, saya akan ganti dengan seberapa berat tubuh istrimu akan saya ganti dengan emas. Seberat tubuh istrinya. Waduh, saudara. Kalau istrinya 40 kilo berarti 40 kilo emas, saudara. Yang 45 kilo, saudara. Wah, si Parjo langsung kebingar-bingar. Waduh, dia bakal menjadi orang yang kaya raya kan. Nah, tapi si Parjo bilang, Pak, tapi saya minta waktu ya seminggu ya. Loh, kenapa katanya minta waktu seminggu? Iya, apa kamu ragu atau kamu mau pikir-pikir dulu? Dia bilang, ini kesempatan loh katanya.
Nanti hilang kesempatan kamu loh. Enggak Pak, saya minta waktu seminggu dulu, dia bilang. Karena dalam seminggu itu saya mau buat istri saya tuh mau saya kasih makan yang banyak, terus tidur yang banyak. Kan lumayan Pak tambah beratnya, dia bilang. Jadi dalam seminggu dia dapat masih lebih banyak gitu. Ini materai banget saudara ya, si Pak Parjo ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Ya itu dari segi harta saudara. Sekarang dari segi rohani, Ayub ayat yang kelima. Setiap kali pada hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi dari segi rohani Ayub ini tidak diragukan lagi. Dia punya suatu kerohanian yang tinggi dan kuat sudah. Dia punya kualitas, dia punya integritas. Terbukti dari dia melakukan setiap kali anaknya mengadakan pesta, dia pikir anak itu berbuat dosa. Walaupun hanya di dalam hati dia melakukan persembahan bakaran kepada Tuhan. Jadi secara rohani tidak diragukan lagi kualitas si Ayub ini saudara. Dia berhasil menjadi fungsi sebagai imam di dalam keluarga. Saudaranya dikasih Tuhan. Kalau kita lihat saudara ya, Ayub bukan, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ayub itu sempurna karena nggak ada manusia yang sempurna, tapi mendekati sempurna. Ayub itu di atas rata-rata, ya kan? Sehingga Tuhan katakan apa? Tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi ini. Berarti dia sangat-sangat istimewa. Bukan pujian itu bukan dari manusia, dari Tuhan, saudara. Jadi kalau Tuhan yang memuji, pasti dia orang yang spesial, saudara. Tapi saudara lihat, apakah dia kebal pada penderitaan? Enggak kan? Dia tetap juga harus mengalami penderitaan. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi pada Ayub. Jadi kalau kita, saudara ya, kalau kita dibandingin Ayub, kita bukan siapa-siapa, saudara. Kalau kita mengalami penderitaan, baru dikit aja udah ngomel sama Tuhan, udah marah-marah, menyalahkan Tuhan. Sedangkan Ayub orang yang Alkitab katakan tidak ada cacat, tidak ada celah. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia nggak memprotes kepada Tuhan. Malah dia mengucap syukur untuk penderitaan yang dia alami, saudara. Ya, jadi kalau kita mengalami penderitaan, ayo jangan protes sama Tuhan ya, saudara ya. Jangan protes sama Tuhan. Ya. Karena kita harus percaya setiap penderitaan yang kita alami ada berkat yang Tuhan sediakan. Ya. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana Ayub, apa tujuan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Apa tujuan Tuhan? Yang pertama, melalui penderitaan dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Ya, kita lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan berkata pada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak mungkin iblis berani. Karena iblis bilang karena engkau yang memagari dia, tentu aja dia setia sama engkau. Kau yang memberkati ada pagar, coba pagarnya diangkat. Tuhan izinkan pagar itu diangkat. Jadi segala penderitaan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuannya apa? Ya, karena kita sebagai orang Kristen kita memandang penderitaan itu sebagai suatu rencana Tuhan, sebagai ujian iman bagi orang percaya. Nah, jadi saudara jangan saudara pikir bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu adalah hukuman dari Tuhan. No, tidak saudara. Ya, Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau memurnikan kita untuk memperdalam iman kita dan membentuk karakter kita seperti emas. Saudara. Emas itu kalau mau dimurnikan kan harus dilebur. Sekira-kira 1060 sekian derajat Celcius. Dan emas itu akan meleleh. Nah sebenarnya emas itu meleleh, dia akan terpisah. Semua pasir-pasir itu akan terangkat untuk memisahkan. Itu namanya dimurnikan. Dan lalu emas itu ditaruh di sebuah tempat dan dituang di situ. Dan jadilah emas yang lempengan itu ya, batangan itu. Begitu pula kita Tuhan. Kalau Tuhan Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang memurnikan kita, sehingga Tuhan sedang membentuk karakter kita. Nah, melalui penderitaan juga bisa menjadi kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memberitahu kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Dan juga melalui penderitaan juga Tuhan mau memanggil kita. Kadang-kala kita tanpa kita sadari kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan melalui penderitaan Tuhan akan memanggil kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan untuk memperbaharui iman kita melalui pertobatan. Saudara, dalam penderitaan yang kita alami, jangan kita bersungut-sungut pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita,
Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita protes kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tetap bersuka cita meskipun kita dalam keadaan menderita. Ya. Coba kita lihat saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Firman Tuhan katakan apa? Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya dan segala kemuliaannya. Jadi saudara, segala sesuatu itu pasti berakhir saudara. Ya. Hujan tidak akan selalu hujan kan, tapi ada saatnya juga berhenti. Begitu pula penderitaan yang kita alami, ada saatnya juga nanti akan berhenti saudara. Dan Tuhan gantikan penderitaan itu menjadi sukacita yang besar dari Tuhan. Ya. Jangan saudara melihat bahwa penderitaan itu adalah sebuah beban, tapi anggaplah itu sebuah kesempatan untuk kita bisa membentuk pribadi kita itu bisa lebih mirip lagi dengan Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi saudara, yang pertama, melalui penderitaan Tuhan pakai untuk menguji iman kita. Yang kedua, Tuhan memakai penderitaan dipakai Tuhan untuk mempermalukan iblis. Kita lihat di ayat yang ke-11, 10 dan 11. Tuhan. Ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dia milikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis katakan, coba ulurkan tanganmu, jangan kau pagari dia. Pasti Ayub mengutukimu. Ya. Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, saudara. Di situ dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi dia tidak mengutuk, malah dia sujud dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat saudara, dia tidak mengutuk Tuhan, malah dia katakan terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah sikap Ayub ketika dia menghadapi penderitaan. Dia tidak menuduh Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menghujat Tuhan atau mengutuk Tuhan seperti yang iblis katakan. Saudara. Dalam hal ini Ayub telah mempermalukan iblis. Iblis telah dipermalukan. Dia tidak menyangka Ayub akan seperti itu. Dia pasti menyangka pasti Ayub akan mengutuki Allahnya. Ternyata tidak, saudara. Nah, di sini Ayub menunjukkan rasa terima kasih dia kepada Tuhan. Dia menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya dan dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucapkan syukur artinya dia setuju dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Saudara, kita tahu bahwa iblis itu memang sumber dari segala penderitaan. Ya. Iblis itu adalah sumber dari segala penderitaan. Tapi penderitaan yang iblis lakukan itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Iblis memang sejak awal itu berusaha untuk merusak hubungan antara Allah dan manusia, dan terbukti. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa karena bujukan si iblis, saudara. Jadi saudara, jangan kita percaya sama iblis, saudara. Kalau ada bujukan seperti iblis, karena iblis selalu tuh rayuannya manis sekali, saudara ya. Nah, tapi saudara lihat, hati-hati, apa yang dikatakan iblis itu semua adalah dusta. Karena Alkitab katakan iblis itu adalah bapak segala dusta. Ya. Coba kita lihat ayat di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita, saudara. Ya, nah kita harus hati-hati, kita harus jangan lengah, karena rayuan iblis pada mulanya manis, dan tapi akhirnya mematikan. Itulah cara kerja iblis. Dia selalu mengiming-iming kenikmatan dunia. Memang pada awalnya semua itu kelihatannya indah, nikmat, enak itu, saudara ya. Kalau dosa itu begitu, saudara. Tapi pada akhirnya
penyesalan yang kita terima ya, dan kebinasaan. Tetapi kalau sesuatu dari Tuhan, memang pada awalnya nggak enak. Saudara. Mungkin kita mengalami penderitaan, kita mengalami apapun. Tapi pada akhirnya ya, kita akan mengalami sukacita dan kita akan mendapat kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang hendak ditelannya. Saudara, karena iblis ini di akhir zaman ini, saudara, dia makin gencar, saudara. Dia makin mencari mangsanya untuk menjatuhkan manusia. Kenapa, saudara? Karena waktunya sudah semakin sedikit. Maka dia dengan giat. Jadi kita harus hati-hati bujuk rayaan iblis ya. Jadi yang kedua, melalui penderitaan dipakai Tuhan untuk mempermalukan iblis. Yang ketiga, melalui penderitaan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tuhan memakai penderitaan dengan tujuan. Tuhan mau menyatakan kuasa dan kebesarannya. Penderitaan Ayub itu bisa menjadi contoh kebesaran Tuhan. Ya, melalui apa yang melalui penderitaan yang Ayub lakukan, di balik penderitaan itu ada berkat Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, memberkati dia 2 kali lipat dari apa yang dia terima, yang dia punya sebelumnya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, memang penderitaan itu nggak enak, saudara, nggak enak ya. Kita kalau bisa kita hindari penderitaan itu kan. Ya, Yesus juga pernah, saudara, dia mau menghindari penderitaan itu. Ya, tapi dia lebih mau taat kepada kehendak Bapa. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Biarlah kalau mungkin kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Nah, cawan itu berlalu daripadaku itu berbicara mengenai kesengsaraan yang akan dialami sebelum penyaliban. Dan cawan itu berbicara mengenai murka Allah atas dosa manusia yang dibebankan kepada Yesus. Nah, saudara, jadi 3 hal. Ya, kenapa Tuhan izin Ayub mengalami penderitaan? Pertama, karena penderitaan itu dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Yang kedua, untuk mempermalukan iblis. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Nah, lalu apa rahasianya sehingga Ayub itu berhasil menjadi anak Tuhan yang diberkati melalui penderitaannya? Yang pertama, saudara, karena Ayub itu bergaul erat dengan Tuhan. Nah, inilah, saudara, untungnya kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, saudara, maka karakter Allah itu mengalir dalam hidup kita. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh itu ada timbul dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena kita bergaul erat dengan Tuhan. Dengan kita bergaul erat dengan Tuhan, kita membuka jalan untuk kita bisa mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Siapa ya Allah yang kita sembah, saudara. Ya. Dan apa tujuan hidup kita itu lebih jelas lagi, saudara. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita perjanjiannya yang ada pada dirinya kalau kita bisa bergaul erat dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi yang pertama, rahasia Ayub dapat memperoleh berkat melalui penderitaan karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Yang kedua, karena Ayub adalah orang yang suka memberkati. Ayub itu adalah orang yang kaya, konglomerat, dan dia tahu bahwa berkat itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dia menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Dan dia sangat banyak membantu orang-orang di sekitar tempat dia tinggal. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat di dalam Ayub 29 ayat yang ke-12 sampai 15. Ayub 29 ayat 12 sampai 15. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13, aku mendapatkan ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan, menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Di sini dikatakan aku berpakaian kebenaran dan keadilan, artinya dia bertindak dengan jujur dan adil. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh, artinya Ayub selalu menolong dan membantu orang yang berkekurangan. Ayub adalah orang yang sangat dermawan, saudara. Hidupnya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang yang banyak menabur, ia akan banyak menuai, saudara. Ya kan? Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya.
Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat luar biasa. Ya, orang menghemat luar biasa itu orang pelit, saudara ya. Tapi terus harusnya kekurangan, saudara. Ya, ada seorang bapak, saudara. Bapak ini sangat menghemat, saudara. Boleh dikatakan bukan hemat, pelit menurut saya, saudara ya. Lalu dia berkata pada istrinya, "Bu, ini ada uang 50.000, Bu. Ya, cukupkan untuk 3 hari ya, Bu," katanya. 50.000 untuk 3 hari, saudara. Karena dia menghemat banget nih bapak. Ya, syukur-syukur bisa seminggu, Bu, ya. Bukan 3 hari, seminggu lagi. Akhirnya si istrinya kesal tuh. "Bisa kok, Pak, untuk setahun," kata istrinya. Kaget suaminya, "Hah, setahun? Waduh, aku beruntung," katanya punya istri yang baik, cantik, sangat menghemat lagi. Lalu dia tanya, "Bu, dipakai setahun buat apa, Bu?" katanya. "Beli apa?" Saudara tahu beli apa? Ibunya bilang, "Beli kalender," katanya. Kalender kan dipakai setahun, saudara ya. Jadi dia beli kalender, gak salah kan, benar kan, saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, karena Ayub telah menang dalam pertandingan iman. Saudara. Itu rahasianya kenapa Ayub bisa menang. Kenapa Ayub bisa memperoleh berkat melalui penderitaan. Karena Ayub telah menang dalam pertandingan iman. Ayub 2 ayat 10 dikatakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sudah, Ayub tidak termakan provokasi dari istrinya, saudara. Istrinya katakan, "Kutukilah Allahmu," saudara. Tapi dia tidak mau, saudara. Dia tidak kalah, dia memenangkan pertandingan imannya, saudara. Walaupun Ayub mengalami penderitaan demi penderitaan, dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut, tapi dia tetap memuji Tuhan dalam hidupnya, dan tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah, sebagai orang percaya, kita harus hidup bisa meraih kemenangan. Tapi lebih daripada itu, saudara, kita harus hidup berjalan dalam kemenangan, bukan hanya meraih kemenangan. Kita harus bisa berjalan dalam kemenangan, dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Karena banyak orang Kristen yang saat ini dia tertidur, saudara, imannya mati, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tidak berjalan dalam iman, dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Dia tidak bertumbuh, saudara. Dia hidup dalam kegelapan, hidup dalam dunia ini. Dia kedagingannya begitu kuat, saudara, dan dia hidup di dalam dosa. Banyak saat ini orang-orang Kristen yang seperti itu, saudara. Ya, nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, saudara. Tanpa iman, saudara, ya, kita tidak mungkin kita bisa bertahan seperti Ayub. Firman Tuhan katakan apa? Tanpa iman hidup kita tidak berkenan kepada Allah, saudara. Ya. Jadi kita harus bisa memelihara iman kita. Kita harus pastikan bahwa Roh Kudus selalu memimpin kita, iman kita, sehingga kita berjalan bersama iman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kita bisa memelihara iman kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ayat 8, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan, kedatangannya." Sebagai penutup, saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti kita bebas dari penderitaan, karena penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya. Tetapi pada saat kita mengalami penderitaan, jangan saudara merasa sendiri, saudara, karena ada sepasang mata yang mengawasi kita. Ada tangan yang kuat yang siap senantiasa bersedia untuk menolong kita. Ya. Allah sangat peduli akan permasalahan kita. Allah sangat peduli dengan apa yang kita hadapi. Allah sangat peduli dengan penderitaan kita. Dia sangat care, dia sangat memperhatikan kita, saudara. Ya. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Tuhan sangat peduli dengan permasalahan yang kita alami. Saudara. Allah mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Karena Allah itu pernah menjadi manusia. Dia tahu bagaimana manusia itu mengalami pergumulan. Karena Allah pernah menjadi manusia yang namanya Yesus, saudara. Nah, semakin kita mengalami penderitaan, saudara, semakin banyak kuasa Allah dinyatakan dari hidup kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, dari kisah Ayub ini kita belajar, saudara, ya. Pada akhir kisah Ayub, Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan mengembalikan semua hartanya yang habis, saudara. Itulah kedaulatan Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Yang tadinya dia punya 7.000 ekor kambing domba, Tuhan lipat gandakan menjadi 14.000. Dia punya berapa tuh? 1.000 unta, 500 unta jadi 1.000 unta.
Ya, semua 2 kali lipatkan saudara. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, jangan kita terus menyalahkan Tuhan. Jangan kita terus menuduh Tuhan berlaku tidak adil dalam hidup kita. Kita lihat Ayub saudara. Ayub orang yang begitu dibanggakan Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau menguji iman kita agar kita bisa bertumbuh, memiliki iman yang tabah. Tuhan mau melihat kesetiaan kita, ketabahan kita, iman kita yang kuat, saudara. Ya, jadi kita harus melihat bahwa penderitaan yang kita alami, kita harus memahami secara objektif, saudara. Bahwa penderitaan itu memang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, kita harus akui, kita harus terima. Dan ketika kita mengalami penderitaan, ya kita harus terima bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, jadi dari secara keseluruhan saudara, kisah Ayub ini bukan hanya bicara mengenai penderitaan. Tetapi lebih tentang kesetiaan kita, ketabahan kita, iman kita yang kuat. Bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Karena kalau kita tidak mengalami sesuatu, maka itu kita belum dikatakan kita itu sudah lulus, saudara. Ya. Harus ada sesuatu peristiwa dulu, dan melalui peristiwa itu baru Tuhan menyatakan bahwa kita bisa berhasil lulus seperti Ayub atau tidak, saudara. Ya. Jadi mujizat itu terjadi harus melalui suatu perkara terlebih dahulu. Ya. Jadi harus ada perkara dulu. Semakin besar perkaranya, semakin besar mujizat yang terjadi. Saudara mau terima perkara, masalah, mau ya. Mujizatnya besar loh. Semakin besar masalah semakin besar loh. Ya sudah terima ya. Ya kita aminkan aja saudara ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, percaya deh. Tuhan selalu menyertai kita. Tangannya terbuka untuk selalu menolong kita. Jadi kita gak usah takut ya. Kalau kita mau menerima berkat yang besar dari Tuhan, kita juga harus mau mengalami masalah yang besar dari Tuhan. Betul saudara ya? Mau ya? Amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, coba para pemusik kita. Kita nyanyikan sebuah lagu saudara ya. Ya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri, saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Kami mengerti Tuhan, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu bukanlah sebuah hukuman Tuhan, tapi melainkan sebagai ujian atas iman kami Tuhan. Kau mau melihat kesetiaan, Kau mau melihat ketabahan, Kau mau melihat hati kami, iman kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami benar-benar mencintai Engkau Tuhan? Apakah kami benar-benar setia akan Engkau Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang Allah yang berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan anak-anak yang dikasihinya Tuhan. Itulah adalah jaminan bagi kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah harapan kami yang pasti Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kepastian. Di dalam nama Yesus ada jalan, ada kebenaran dan kehidupan. Itulah jaminan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sejak kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat kami, maka hidup kami ini berarti. Karena kami tahu dengan pasti kemana kami pergi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Setiap penderitaan yang kami alami Tuhan, kami tidak akan bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak akan menyalahkan Engkau Tuhan. Kami tidak akan memprotes kepadamu Tuhan. Karena kami tahu semua itu Tuhan izinkan terjadi. Karena di balik setiap masalah yang kami hadapi, ada kebaikan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar. Dan ada berkat di balik yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanya menunggu waktu Tuhan. Dan kami tahu waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau mereka menghadapi penderitaan, mereka melihat bagaimana Ayub bisa menang atas penderitaan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami kembali mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman itu akan jatuh di tanah yang subur. Di hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan yang lebih utama, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir karena sakit. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai mereka semua Tuhan. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari mereka Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga akan dijauhkan daripada Tuhan. Tuhan akan membuat mereka terus hidup dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Karena Tuhan adalah Allah yang begitu peduli dan care atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kami
juga bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami akan kembali minggu depan. Kami akan berkumpul kembali di tempat ini. Kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah begitu baik kepada kita. Maka oleh karena itu saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membelamu, Tuhan yang akan selalu menolongmu, Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Ya Yesus, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama katakan kasih setianya. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya.